Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra 23. Baru itu kan? Iya, dia baru gabung. Emang kenapa? Lo cewek murahan deh. Dibawa kemana aja lo sama Faris? Gue mau cewek panggilan, mau jalan sama Faris, mau jalan sama siapa? Emang urusan lo? Faris tuh cowok gue. Jangan sekali-sekali lo berani ngedeketin dia. Ngerti lo, cewek panggilan? Hati-hati lo ya kalau ngomong sama gue lo ya. Hah? Lihat tuh muka lo tuh, muka hancur tau gak? Udah nggak usah berantem. Lo mau latihan kan? Sebelum lo datang, Faris tuh sayang sama gue, tau gak sih lo? Aja. Emang dasar lo nya aja. Udah, kita kan mau latihan kali. Lalu kan. Gue inget lo sekali lagi ya. Lo hina gue lo, awas lo ya. Lo ngadepin sama gue lo. Gue gak pengen sama Faris. Faris tuh levelan gue. Oh iya? Udah. Lo lagi apa sih lo? Udah, kali. Siang, Sob. Iya, sorry ya. Kita udah nungguin. Masuk dulu deh, kamu duduk aja dulu di situ. Oke. Masih pada latihan ya? Gue mau duduk di sini, jadi silakan mencari tempat duduk yang lain. Lu rese ya? Lu dong cari tempat lain, kan banyak. Tadi kan gue udah bilang kalau gue mau duduk di sini dan lu cari tempat lain. Sayangnya gue nggak mau tuh duduk di sana atau di sana. Gue maunya di sini. Lu nyolot ya? Sudah, Pak. Kamu cari tempat lain, biar Leta duduk sini. Eva kan juga penyanyi di sini. Kok cuma dia aja sih yang diistimewain? Saya tahu kamu penyanyi, tapi sekarang bukan zaman kamu lagi. Sekarang zamannya Leta. Ya, jadi kamu sekarang cari tempat lain, ya. Oke. Let, duduk aja. Excuse me, silakan. Sorry. Nggak mau saya. Halo. Halo Leta, kamu lagi sibuk? Enggak, cuma latihan aja Om. Kenapa? Kita bisa ketemu gak? Ih, mulai genit ya Om ya. Baru juga ketemu kemarin, masa mau ketemu lagi sih? Ayo kangen sama apa? Kalau nggak gini aja deh Om. Om jemput aku aja ya di sini ya, ntar ya. Oke, sampai ketemu ya. Bye. 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 Bu Rita cari siapa ya? Ibu kamu mana? Ada kok Bu di dalam. Tunggu sebentar ya. Suruh dia keluar. Bu, Ibu cari saya. Kamu bisa ngajarin anak gak sih? Kalau kamu nggak bisa ngajarin anak, biar saya ngajarin anak kamu. Maaf, Bu. Saya nggak ngerti apa maksud Ibu. Bilang sama si Leta anak kamu, jangan ganggu suami saya. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud Ibu? Iya, si Leta anak kamu itu yang masih bau kencur, sudah main gila sama suami saya. Kalau kamu nggak mau bilangin, biar saya hancurin sekalian. Maaf, Bu. Saya betul-betul tidak tahu. Alah, kamu pura-pura nggak tahu lagi. Semua orang di sini udah tahu kalau dia suka dibawa laki-laki. Jangan-jangan kamu lagi yang nyuruh. Ya Allah, demi Allah saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya hal-hal yang buruk seperti itu, Bu. Bilangin sama anak kamu, jangan ganggu suami saya. Tahu? Iya, saya akan nasihati Leta. Maaf, kalau anak saya sudah membuat Ibu marah. Maaf, Bu. Kalau dia mau jadi perek,
mangkal aja di lokalisasi. Jangan ganggu suami saya. Hah? Ya udah Bu, nggak usah dipikirin, kita masuk ke dalam aja ya Bu. Makasih ya udah mau nganterin aku pulang. Oke sayang. Bobo ya. Oke, good night. Baik ketemu ya, Mea. Kok jam segini baru pulang, Let? Dari mana? Kayaknya bukan urusan lo deh, ya? Kasian deh lu, Sani, dicuekin. Sani, lu mau dapetin si Leta. Lu tuh mesti kaya dulu, baru dapetin si Leta. Ya lanjut lagi, Gir. Sahur! Leta, dari mana kamu? Mati ya? Selesai kuliah, latihan sampai jam segini. Kita sahur bareng yuk. Enggak, Bu. Enggak sahur aku. Kamu nggak puasa? Ya, lihatlah besok kalau kuat puasa, kalau enggak ya enggak. Leta, niat kamu udah nggak bagus. Puasa itu diniatkan untuk menebus dosa dan karena Allah. Kalau gimana nanti ya sama aja dengan gak niat. Bu, kenapa sih masalah puasa aja kita mesti ribut? Ibu nggak usah repot-repot deh. Itu urusannya antara aku sama Tuhan. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Puasa itu hukumnya wajib untuk umat muslim yang mampu dan sudah dewasa. Kalau kamu terus-terusan begini, kamu bisa jadi contoh buruk untuk adik-adik kamu. Mereka bisa meniru kamu. Iya. Puas. Makan aja sendiri. Ya, Om. Aduh, maaf ya, Om ya. Leta baru bangun. Nanti Leta mandi dulu ya, oke? Oke deh, bye. Leta, kemarin istrinya Pak Faris datang ke sini dan marah-marah sama ibu. Ada apa kamu sama Pak Faris? Gak ada apa-apa, emang kenapa? Kamu jangan bohong. Ada apa kamu sama Pak Faris? Leta sama Pak Faris itu cuma latihan aja, Bu. Istrinya itu tahu kalau kamu itu sering pergi sama suaminya. Emang dasar istrinya Pak Faris aja yang gila berarti ya? Orang Leta sama Pak Faris itu nggak ada apa-apa. Pak Faris itu atasan Leta, Bu. Jadi wajar aja kalau kita sering pergi bareng. Itu cuma latihan aja kok. Leta, jangan bikin malu keluarga. Terserah deh, Bu. Terserah!
kenapa sih terlalu ngistimewain si Leta banget? Lama-lama bisa besar kepala tuh anak. Alah, kayak nggak tahu aja. Si Leta itu piarannya Om Beno. Makanya kita harus istimewain dia dong. Lagi pula, dia calon penyanyi utama grup kita kan? Gue juga penyanyi utama kan, dan gue yang bikin grup kita terkenal. Gue lebih hebat dari dia. Lo harus bisa kerja bareng dia, biar dia bisa bantu kamu. Gue nggak mau kerja bareng sama dia. Lagian anak baru gede, lagaknya kayak penyanyi top. Lagian sok cantik banget sih tuh anak. Memang cantik kan? Awas ya kalau lo selingkuh sama dia. Bu, kok nggak jualan gado-gado lagi? Sekarang jualannya pisang goreng sama kolak. Ya, namanya juga lagi bulan puasa. Jadi, ibunya jualannya sore-sore. Untuk orang-orang buka. Ibu itu harus bisa jualan apa aja. Kalau enggak nanti ibu nggak punya biaya untuk kalian sekolah. Nanti kalau aku udah gede, aku pengen cari kerja untuk ibu supaya ibu nggak capek-capek lagi cari uang. Andai saja suamiku masih hidup, dia pasti akan senang mendengar celotehan anaknya. Emang kamu mau jadi apa? Aku mau jadi ibu guru. Amin. Insya Allah cita-cita kamu terkabul. Amin. Tas sama keranjang ibu mana? Oh iya. Pisang goreng, kolak, pisang. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Mau beli pisang goreng? Kolaknya buat buka puasa? Enggak, Bu, kita habis bikin juga. Assalamualaikum. Kok bajunya banyak banget sih, Mbak? Iya, ini buat dijual ibu besok ke kantor-kantor. Kasihan ya ibu, siang jualan baju di kantor-kantor. Soalnya jual makanan. Makanya, kamu nggak boleh nakal, terus sekolah rajin. Biar ntar bisa jadi guru. Mbak Leta kok nggak puasa, Mbak? Males gue puasa. Kok males sih, Mbak? Gue mau puasa apa enggak? Urusan gue. Emang lo mau apa? Hah? Mbak, itu kan makanan buat buka ntar. Oh, gue tahu sekarang. Pantesan lu banyak ngomong ya. Hah? Ternyata makanan ini mau lu makan nanti. Jadi gue nggak boleh makan gitu maksud lo? Maksud Wiwi, kita makannya pas buka bareng-bareng. Gila. Orang gue lapar ya sekarang masa disuruh nanti makan? Dadah aja lo. Mbak, jangan ngajarin yang nganggap buat si Iva. Iva sayang, sini. Sini sayang, deket Mbak. Ayo. Ayo cepetan dong jalannya dong. Sini. Ini sayang. Ini ya, es ini enak banget. Mbak tahu kok, kamu pasti haus. Mau ya? Gak dosa, takut dimain sama Allah. Ya, cemen nih. Pas gini aja takut dimarahin sama Allah. Coba mana Allahnya? Allah, Allah, Allah di mana? Tuh, nggak ada Allahnya, jadi nggak apa-apa. Ayo, ayo sayang, ayo. Loh, Ipa, Ipa. Pada tolol nih, udah ajakin makan malah nggak mau. Lapar aja sendiri lo, mau juga. Iya. Kenapa emang? Jangan sering-sering pergi, Mbak. Mbak itu udah jadi omongan orang-orang. Katanya, Mbak sering pergi sama om-om.
Mbak mau kemana sih? Kalau anak kecil tuh yang banyak tanya sama orang gede. Bawel banget. Mau kemana kamu, Leta? Mau latihan? Kamu nggak usah latihan. Ini kan waktunya buka puasa. Loh, Bu, aku tuh udah janji sama anak-anak yang lain. Gak mungkin aku nggak datang, ntar aku telat. Ibu nggak suka kamu ikut-ikutan band segala. Sekarang kamu nggak usah latihan, kita sholat tarawih bareng ya. Sejak awal puasa, kamu belum pernah sholat tarawih di rumah. Ibu mau kita bisa sholat tarawih sekeluarga. Emang Bu nggak tahu apa? Aku itu mau jadi artis terkenal. Aku mau jadi penyanyi ngetop. Aku nggak mau hidup miskin kayak gini terus, Ibu. Astagfirullahaladzim. Sadar, Leta. Kamu itu harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya Allah. Pokoknya ibu tetap tidak mengizinkan kamu pergi. Silakan. Ibu bersyukur sendiri karena aku tetap akan pergi. Minggir. Minggir. Ibu minggir. Minggir. Jangan, Leta. Minggir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mbak keterlaluan. Wi. Mbak Leta jangan pergi, kasihan ibu, Mbak. Gak usah lo ngurusin gue ya. Masa gak banget sih jatuhin ibu? Biarin aja mati sekalian. Ibu kok bangun sih, Bu? Udah, ibu tidur aja. Kalau masih sakit, besok nggak usah jualan ya. Ibu nggak apa-apa, hanya sakit sedikit. Mbak itu jahat ya, Bu? Iya, egois. Kalian tidak boleh benci sama Mbak Leta. Kalian harus tetap sayang. Ya. Asik, buka. Kok asik? Oh iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita batalin dulu ya. Udah itu sholat maghrib, baru makan ya. Jim, gue nggak mau kalau sampai cewek lo marah sama gue, Jim. Udahlah, dia nggak bakalan tahu kali. Let, lo udah punya pacar belum? Dasar laki-laki. Semuanya buaya. Kok diem aja sih? Lagian nggak ngaruh kan, Jim? Gue punya pacar apa enggak? Nggak ngaruh kan buat lo? Ya enggak, kalau maksudnya kalau belum punya pacar, boleh dong gue jadi pacar lo. Jimmy. Kayaknya enakan begini aja deh, Jim. Jadi kapan aja lo kangen sama gue, kapan aja lo pengen ketemu sama gue, tinggal telepon. Oke. Ibu nggak apa-apa, hanya pusing sedikit. Ya udah, ibu tidur aja ya, Bu. Wi bikinin teh manis ya, Bu. Nggak usah, Wi. Ibu mau langsung tidur aja ya. Ya udah deh. Ya udah, ibu tidur aja ya, Bu. Biar makanan buat sahur besok, biar Wi aja yang manasin. Ibu cepat sembuh ya, Bu. Kalian juga tidur ya? Iya, Bu. Dia beda sekali dengan kakaknya. Kok kamu belum tidur sih? Aku kasih sama ibu kok. Iya, kakak juga. Kita harus tetap doain ibu ya, supaya tetap sehat. Aku mau doain ibu, Kak. Kita doa bareng-bareng ya. Yuk. Ya Allah, biar rezeki pada ibu kami. Sayangilah ia seperti ia menyayangi aku.
Berilah ibuku kesehatan, biar bisa dagang besok. Panjangkan umur ibu, biar dapat membimbing aku hingga besar nanti. Hai Om. Leta. Mari. Thank you. Aduh. Bagus, Leta. Memang kamu penyanyi andalan Om. Om lagi berencana akan memoles kamu jadi penyanyi andalan masa depan. Yang bener Om. Om nggak bohong. Janji? Ya. Hai, Tik. Dari mana aja lo tadi? Udah deh, Tik. Lo kayaknya curigaan amat sih kalau gue jalan sama cewek. Ya iya dong. Lo kan pantang lihat cewek cantik. Dari mana aja lo tadi? Ya ampun, Natika. Gue cuman jemput kali. Lagi pula, cewek kalau mau pergi, dandanannya lama kan? Awas ya kalau lo selingkuh sama dia. Oke. Sana lo. Berbakat. Calon penyanyi apaan? Itu mah calon cewek nggak bener. Oh ini udah saya bawakan, coba dulu. Oh iya. Wah Ibu, kayaknya kekecilan nih Bu. Ada yang lebih besar nggak dari ini ya? Ada, sebentar. Bu, ngomong-ngomong pesananku yang kemarin mana ya? Iya sebentar, sabar ya. Aku kan sudah pesan loh sama Ibu. Nah, ini kayaknya cukup nih sama aku. Yang ini ya? Aku ambil yang ini ya. Bu, punya aku mana dong Bu? Kemarin kan aku juga udah pesen. Ada, sebentar ya. Lo jangan bohong ya, Jim. Ada yang ngeliat lo keluar dari hotel sama si Leta. Siapa? Siapa orangnya? Mana? Hah, gue nggak usah ngomong deh siapa orangnya. Sekarang lo ngaku aja iya atau enggak? Enggak, Tika. Sumpah, gue nggak ada apa-apa sama si Leta. Awas lo ya. Asal lo tahu, gue lebih hebat dari si Leta. Dan dia nggak bakal bisa ngalahin gue. Astagfirullahaladzim. Kamu ini dari mana? Kok pulang sampai pagi begini, Leta? Pak Ustadullah, apa kabar Pak? Apa dari mana Pak? Kok malah nanya saya toh? Saya jelas dari masjid. Tapi kamu ini kok pulangnya sampai subuh begini loh? Biasa anak muda lah Pak, masa nggak pernah muda. Kasihan tuh ibu kamu. Sakit-sakitan mikirin kamu. Pak, gini Pak ya, sebenarnya saya tuh berterima kasih sekali Pak kalau Bapak mau nasihatin saya. Tapi Pak, alangkah jauh lebih baiknya Pak ya, lebih bijaksana kalau seandainya Bapak itu ngomongnya sama, itu ada pohon tuh. Nah, itu juga ada pohon tuh. Jadi silakan Bapak ngobrol aja sama pohon-pohon, nggak usah ngobrol sama saya Pak. Oke? Ngobrol di sana tuh. Leta. Buka pintu. Buka pintu. Leta,
dari mana? Alah, nanyanya basa-basi. Coba deh Bu, pertanyaan itu yang lebih kreatif lagi, yang lebih gaul. Nanyanya jangan itu terus, bosan. Siapa laki-laki yang mengantarkan kamu? Oh, teman aja, teman biasa. Laki-laki setua itu kamu bilang teman? Anak seumur kamu berteman dengan laki-laki yang pantasnya jadi bapak kamu. Itu yang kamu bilang teman. Sebentar, kita tahu. Iya. Jangan-jangan ibu suka ya sama Om Beno. Hah? Tuh merah tuh, pipinya merah. Ngaku aja deh, Bu. Aduh. Emang sih Om Beno itu seksi, maco, jantan sekali. Ibu suka kan sama tipe cowok kayak Om Beno? Ngaku deh, ngaku. Leta, katakan, apa salah ibu sama kamu? Ibu sangat menyayangi kamu. Harusnya bulan puasa seperti ini, kamu memperbaiki diri. Berpuasa. Bu, ini Bu ya. Coba Ibu dengar ya, konsentrasi, dengar Leta ngomong nih Bu ya. Ibu mau tahu kesalahan Ibu itu apa? Mau tahu nggak? Jawab dong, mau. Gitu jawabnya. Nah, gitu kan enak. Salah Ibu tuh cuma ada 2. Pertama, kenapa Ibu melahirkan aku di dunia? Dan yang kedua adalah, kenapa Ibu jadi orang miskin? Makanya aku ikut-ikutan miskin. Astagfirullahaladzim. Ibu tidak pernah minta melahirkan kamu. Allah menentukan kamu menjadi anak ibu yang miskin ini. Maafkan ibu kalau ibu tidak bisa membahagiakan kamu. Tapi ini sudah kehendak Allah. Aduh, Ibu capek nih Leta ngomongin ini, Bu. Bu denger ya. Hidup itu harus seimbang. Yang mana akhirat, yang mana duniawi. Udah deh Bu, nggak usah terlalu mikirin akhirat, masih lama juga kiamatnya. Ngapain juga sih Bu setiap hari pergi ke masjid ngaji, sholat kayak nggak ada kerjaan lain? Lihat Bu, hidup kita masih miskin aja kayak gini. Coba, mau Tuhan sayang sama Ibu? Gak tuh. Ya Allah, maafkan kata-kata anakku ya Allah. Diri jangan pakai mobil ini dong. Sengaja ya? Kamu jangan bicara seperti itu. Ini ibu, Nak. Ini ibu. Apa? Ibu? Gua kalau di luar tuh bebas, bukan anak siapa-siapa. Lo nggak usah ngaku ibu gua deh. Astagfirullahaladzim. Ini ibu yang melahirkan kamu, Nak. Yang melahirkan kamu. Leta, kenapa kamu bicara seperti itu? Gak usah ikut-ikutan ngomong lo ya. Gak penting tau gak lo? Dengar ya, tadi gue udah bilang, gue kalau di luar bebas, bukan anak siapa-siapa. Lagi ngaku-ngaku ibu gue lagi. Gak malu. Leta. Jangan begitu, Nak. Leta! Sudah, Bu. Mari saya antar Ibu pulang. Kenapa Leta jadi jahat seperti itu? Ibu nggak ngerti. Kolak.
satunya? Ini 1000. Kalau gitu saya beli 2 deh. Ini, Bu. Terima kasih. Kolaknya, Pak. Pisang. Kolak buat buka. Bu, beli kolaknya 3 bungkus. Saya kolaknya 5 bungkus ya, Bu. Assalamualaikum. Iva, tadi kan kamu sahur sama ibu. Sekarang belum waktunya buka, kok kamu udah makan? Kata Mbak Leta nggak puasa sehari kan nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Leta, kamu ini apa-apaan sih? Keterlaluan ngajarin adik kamu yang enggak. Bu, bisa nggak ya ibu tuh nggak usah ceramah soal agama. Sehari aja. Bisa nggak? Iva, Mbak Wiwi kemana? Mbak Wiwi ke pengajian. Ibu masuk dulu. Kamu jangan kemana-mana ya. Sini, sayang. Di dalam kamar itu kan ada dompetnya ibu. Kamu buka dompetnya, terus ambil duitnya, kasihin ke mbak. Ayo. Kak, dosa. Nanti kalau ketahuan sama ibu gimana? Enggak dosa, Mbak Leta jamin ya. Nanti kamu ambil duitnya, begitu kita dapat duitnya, kita bagi 2. Nanti kamu juga bisa beli roti coklat yang banyak banget. Tapi nanti kalau ketahuan? Nggak bakal ketahuan. Kalaupun ketahuan sama ibu, Mbak Leta yang tanggung jawab semua. Oke? Iva. Ya, Bu. Ini sayang simpen ya. Oh, sih. Nah, wow. Itu baru namanya adiknya Mbak. Nih, sekarang buat kamu beli es krim ya. Terima kasih, Mbak ya. Shh, jangan bilang sama ibu. Oke? Ya, sudah masuk. Masuk, cepat. Kenapa dompetnya terbuka? Astagfirullahaladzim. Kemana uangnya? Apa mungkin aku lupa menyimpannya? Siapa yang mengambil uang ini? Ampunilah dosa-dosa anakku, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya agar dia kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, jauhkan dia dari godaan setan yang akan membuat dia jauh dariku dan dari jalanmu, ya Allah. Beri aku ketabahan, beri aku kekuatan, ya Allah. Selamatkan anak-anakku, ya Allah. Lindungi mereka. Lindungi mereka, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iva, Mbak
Leta mana? Nggak tahu, Bu. Tadi Ipa dikasih uang sama Mbak Leta 10.000. Kamu dikasih banyak sekali? Tadi Ipa disuruh ambil uang ibu di dompet, terus uangnya Ipa kasih ke Mbak Leta. Astagfirullahaladzim. Iva tahu kalau itu namanya mencuri. Dan itu perbuatan dosa. Iva cuma disuruh Mbak Leta, Bu. Maafin Iva ya, Bu ya. Iya, sayang. Astagfirullahaladzim. Ya, batal deh wudhunya. Kan kamu bisa ambil wudhu lagi. Emang kamu gak mau aku gandeng-gandeng kayak gini, gak mau ya? Tumben aja kamu ngedeketin aku. Aduh Sani. Sebenarnya aku tuh mau minta maaf soal yang waktu itu, San. Aku nggak maksud kok mau nyakitin kamu. Kamu nggak marah kan sama aku? Mau kan maafin aku? Mau kan? Aku nggak pernah marah sama kamu. San, gini, nanti kalau ada cewek-cewek nyariin aku, kamu bilangnya kalau kita pacaran ya. Hah? Pacar? Emang kamu nggak mau pacaran sama aku? Hah? Mau. Ya, San, kayaknya mereka udah datang. Jadi kamu bilang dong, jangan ngubur-ngubur pacar kamu lagi dong. Bilang dong, sayang, ayo dong. Ya? Oke. Maaf, Mbak. Ngapain sih Mbak ngikutin pacar saya terus? Besok-besok Mbak nggak usah gangguin pacar saya lagi ya. Udah deh, mendingan sekarang Mbak pulang aja ya. Awas lo ya. Aman. Halo, Om. Halo, Leta. Lagi di mana kamu? Om jemput ya? Oke, yaudah kalau gitu Leta tungguin ya. Oke, bye. Oke, bye. Let, di kampus ada kegiatan rohis. Kita ikutan yuk. Sorry deh, kayaknya gue nggak tertarik ikut kayak begituan. Kamu kan udah 2 bulan gak kuliah. Kalau kamu begini terus, kamu bisa nggak lulus. Emang gue pikirin lulus apa enggak? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Ngapain sih lo sosok ngatur gue? Sok perhatian banget sih jadi orang. Katanya tadi kita pacaran. Sani, gue tuh nggak, mana mungkin lah gue tuh mau pacaran sama lo. Gila ya, lo nggak mikir apa? Lo tuh bukan levelan gue lagi. Gue tuh sebentar lagi bakal jadi penyanyi top, penyanyi terkenal, jadi orang kaya. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, Let. Gak pantas anak gadis merokok. Boleh nggak gue saranin sama lo? Boleh nggak? Lo denger baik-baik ya. Mendingan sekarang lo pulang ke rumah, cari tuh kaca yang gede banget, terus lo ngaca. Kira-kira lo pantas nggak jadi cowok gue? Pantas nggak ngaca? Kok kamu jadi begitu? Kamu kok tega sih sama aku? Nih, gue tuh mesti bilang berapa kali sih sama lo? Hah? Lo denger baik-baik ya. Leta nih, gue bakal jadi penyanyi top. Gue bakal jadi artis yang kaya raya. Dan lo, aduh lo tuh gak levelan sama gue. Mana mungkin lah gue tuh mau pacaran sama lo. Oh iya, San. Soal yang tadi, thank you ya. Makasih ya, Sani. Udah sana. Sana. Percuma aja ibu sholat siang malam kalau anak ibu masih menjadi wanita panggilan. Masya Allah. Saya memang orang miskin, Bu. Tapi saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya hal-hal yang dilarang oleh agama. Buktinya penyakit anak ibu nggak sembuh-sembuh, malahan makin menjadi. Ya kan? Bu, semua orang di kampung ini sudah tahu bahwa anak ibu itu sering dibawa-bawa orang. Ya nggak sih?
kenapa? Mbak Ata sakit? Wi, duh, hamil gue, Wi. Lu lihat nih, badan gue udah agak gemukan kan? Hamil? Ya Allah, Mbak. Kalau orang-orang tahu, keluarga kita bakal malu, Mbak. Alah, nggak usah sok histeris deh lo. Hamil mah hamil aja, biasa aja lagi. Astagfirullahaladzim. Leta, kamu hamil? Leta, mau ditaruh di mana muka ibu? Kamu betul-betul keterlaluan, Leta. Kamu harus menikah. Kamu sudah berzina, dan itu adalah dosa besar. Dosa besar? Ibu aja kali yang terlalu membesar-besarkan, Bu. Ini mah biasa aja lagi. Ya Allah, Mbak. Mbak harus minta tanggung jawab sama pacar Mbak. Lah, gue nggak perlu lah. Gue nggak perlu tanggung jawab mereka. Masya Allah, mereka? Iya. Dengar ya. Gue tuh nggak perlu pengakuan ataupun tanggung jawab mereka buat anak ini nih. Nih, yang ada di perut gue nih. Nggak perlu. Ya Allah. Leta, janin yang ada di perut kamu itu adalah anak haram. Bu, hati-hati ya kalau ngomong ya. Hah? Sok tahu banget sih, Bu. Awas ya, Bu ya, kalau sampai Ibu bilang ini anak haram. Siapa coba yang mengharamkan? Siapa? Bilang. Awas ya. Anak yang lahir di luar nikah itu adalah anak haram, Leta. Itu kan dulu, Bu. Sekarang tuh udah beda. Sekarang zamannya orang bisa punya anak kapan aja tanpa harus tahu bapaknya siapa. Lagi yang paling penting itu kan cuma gue sendiri yang tahu nih anak bapaknya siapa. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu. Sadar. Kamu sudah tersesat terlalu jauh. Ibu mohon sama kamu. Jangan tambah aib lagi dalam keluarga ini. Shh. Jangan khawatir, Bu. Yang perlu Ibu ingat, sebentar lagi gue bakal jadi penyanyi top. Gue bakal jadi artis terkenal. Gue bakal banyak duit. Dan lu semua gak usah repot-repot lagi mikirin gue. Karena kenapa? Karena nanti gue... Ya Allah, Mbak. Mbak salah. Banyak artis-artis hidup secara islami. Itu yang harus Mbak tiru. Lu jangan banyak ngomong, ya. Gak usah sok ngajarin gue, lu. Gue hamil. Hah? Apa kata lo? Lo hamil? 2 bulan. Hebat. Berarti gue perkasa dong ya. Berarti si Atika itu nggak bisa punya anak. Itu anak gue kan? Nggak juga sih. Soalnya gue bukan cuma tidur sama lo doang. Jadi? Ya gue juga nggak tahu nih anak bapaknya siapa. Gue tidur sama orang lain juga tahu. Gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo. Gue mau nikahin lo. Sayangnya gue yang nggak mau. Kenapa? Ya gila apa lo? Gue mau ngejar karir gue lah. Ngapain gue kawin sekarang? Karir gue belum apa-apa, udah kawin, ngurusin anak, ngurusin lu, amit-amit gue. Gila nih, Tik. Ini sih bener-bener ngindar dari lo. Kita tunggu aja. Ntar dia juga datang kok. Gue yakin. Dia pasti sekarang lagi sama Leta. Lo jangan buat gue tambah kesel dong. Itu dia datang. Turun lo. Dasar cewek brengsek lo ya. Lo bilang gue cewek brengsek. Berarti sama dong. Lo juga brengsek. Lo pikir gue nggak tahu kalau lo udah tidur sama Om Beno? Hah? Gue udah tahu lagi. Jangan so suci lo jadi orang. Lo dari mana sama Jimmy? Lo juga udah tidur kan sama dia? Tanya aja tuh sama cowok lo yang tolol tuh tampangnya. Tanya. Udahlah, kenapa sih pada ribut? Oh, jadi lo juga udah tidur ya sama si Leta? Kalau seandainya gue emang udah tidur sama cowok, emang kenapa? Kurang ajar lo ya. Kurang ajar lo. Lu hati-hati ngomong sama gue lu ya. Lu pikir gue suka sama cowok lo? Basi tau gak? Udah bosan gue. Tuh makan cowok lo. Makan tuh cowok lo. Kribo tuh makan. Tas gue mana? Sini tas gue. Saya malu. Sekarang semua orang membicarakan anak saya. Saya sudah kehabisan cara untuk menasehati dia.
Bantu saya. Tolong nasihati Leta. Ibu harus bersabar. Inilah ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, Ibu. Sampai sejauh mana kadar keimanan kita menerima. Sampai sejauh mana kadar kesabaran kita menerima semua kenyataan ini. Saya mengerti. Tapi rasanya saya sudah tidak kuat. Dia sudah membuat aib dalam keluarga. Nasihati Leta, Pak. Saya mohon. Bulan puasa itu adalah bulan suci, bulan yang penuh barakah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita yang telah melahirkan kita dengan susah payah, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Tugas seorang anak ialah menyayangi, mengasihi, dan menghormati kedua orang tuanya. Juga dalam pergaulan sehari-hari kita harus pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Hindarilah pergaulan bebas, penggunaan narkoba, penghisap ganja, meminum minuman yang memabukkan, yang dapat merusak diri kita sendiri. Apalagi kita berzina di luar nikah, na'udzubillah. Semuanya ada dalam tatanan Al-Quran. Bahkan hukum-hukumnya mereka yang melakukan zina juga ada di dalamnya. Kamu mau pergi kemana lagi? Leta bosen dengan omongan ibu kayak gitu. Bu, omongan itu udah gak pantas buat Leta. Tuh, ibu bilangin aja tuh Wiwi sama Ipah. Nak Leta, kedatangan Bapak kemari ini justru ingin menolong kamu, Nak. Kamu sadarlah. Bapak tahu bahwa kamu ini telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kamu juga telah terperosok ke dalam dosa-dosa yang kamu ciptakan sendiri. Bertaubatlah, Nak. Kesempatan kamu bertobat itu masih ada. Kamu masih muda. Allah pasti akan menerima taubat apabila seseorang itu meminta kepadanya. Ayo, Nak. Pak Ustadz, kalau Bapak mau ngomong kayak gitu, bukan di sini. Cari aja tempat lain, Pak. Karena buat saya omongan Bapak tuh nggak penting. Nggak saya pakai, nggak ada gunanya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tahu, Bapak? Ibu harap kamu mau menikah dengan laki-laki yang menghamili kamu. Ngapain mesti kawin sih, Bu? Kalau gue udah nyaman kayak gini ya udah biarin aja, nggak usah dipusingin. Malu, Nak, malu. Sekarang kamu itu udah diomongin sama orang-orang sedesa ini. Ibu nggak kuat ngedengernya. Ya udah gampang kan, nggak usah didengerin omongan orang. Kita hidup dengan adat ketimuran. Kita bukan orang barat. Masih ada aturan agama dan adat istiadat yang harus kita patuhi. Kita bukan hidup di hutan, Leta. Kita mau kemana, sayang? Terserah kamu deh, kamu emang mau kemana? Gak usah jauh-jauh lah, nanti ketahuan Om Beno. Ntar kamu ketahuan lu selingkuh. Ya nggak mungkin lah, jam segini kan Om Beno ada di kantor. Ya. Ngerjain keluarga kita ya, Bu. Sudahlah, Wi. Percuma kita marah. Tidak akan merubah keadaan. Lebih baik kita doakan saja Mbak Leta. Supaya dibukakan hatinya.
dimudahkan urusannya. Coba kamu lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya cuma ingin beritahu Leta kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Leta di mana sekarang? Dia nggak apa-apa kan? Leta agak parah, Bu. Dia sekarang ada di rumah sakit. Wi, cari adik kamu. Kita ke rumah sakit sekarang. Kamu sebentar, Om. Kami dari televisi ingin wawancara Om. Oh ya? Silakan. Jadi benar, Om. Kecelakaan yang telah dialami oleh penyanyi Leta itu, kabar-kabarnya telah menggunakan mobil Om. Iya, benar. Apa ada hubungan khusus antara Anda dengan penyanyi Leta? Oh, itu nggak ada. Hubungan kami profesional. Dia penyanyi, saya produser. Itu aja. Oh sebentar. Mobil Om digunakan untuk keperluan pribadi Leta. Nah, gimana ceritanya jika tidak ada hubungan khusus, Om? Ya wajar dong. Dia itu orang saya. Dan dia bilang mau pakai mobil saya. Ya, saya kasih. Om Beno, kabarnya Anda tidak mau membiayai pengobatan Leta. Apa itu betul? Saya tidak pernah mengatakan membiayai pengobatan. Itu masalah dia kan? Bukan karena Anda tahu saat kecelakaan Leta bersama laki-laki lain? Oh, enggak. Enggak begitu. Oke. Oh, sebentar. Tunggu, satu lagi Om. Apakah Anda tahu saat ini Leta sedang hamil? Apakah Anda tahu laki-laki yang menghamili dia? Jangan tanya saya. Langsung aja ke Leta. Ini masalah pribadi dia kan? Udah ya? Siapa yang menghamili Leta, Om? Saat ini jangan diganggu dulu. Keadaannya masih kritis. Bagaimana keadaan bayinya, Suster? Untuk saat ini belum diketahui secara pasti. Tapi sudah ditangani oleh dokter. Dia akan selamatkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak. Ngapain sih di sini? Hah? Udah sana pergi. Istighfar, Leta. Leta, Ibu khawatir. Adik-adik kamu juga takut sekali kehilangan kamu. Udah sana pulang aja. Nanti kalau Om Beno datang lihat kalian di sini aku malu. Sana pulang. Ya Allah. Leta, sadar, Nak. Ini Ibu. Ini Ibu. Susah banget sih dibilangin. Hah? Bu, justru karena Ibu itu ibu kandung aku, makanya aku nggak mau Om Beno lihat. Aku nggak mau Beno tahu kalau kalian tuh keluargaku. Ngerti nggak sih? Aku tuh malu. Udah sana pulang. Pulang. Aduh, ngapain sih masih di sini? Hah? Sus. Aduh, Sus tolong usirin, Sus. Leta jahat ya, Bu. Sus, pergi. Aduh. Udah. Saya tidak mengerti kenapa anak saya Leta bisa berubah. Dia tidak mau mengakui saya dan adik-adiknya sebagai keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Ini betul-betul keterlaluan. Biar bagaimanapun Leta itu adalah anak ibu. Amanah dari Allah. Ya.
Satu-satunya jalan kita harus bersabar menerima kenyataan ini. Sakit. Sakit hati saya waktu dia mengusir saya dari rumah sakit. Sakit sekali. Ya, sekali lagi saya katakan Ibu, terimalah ini dengan lapang dada. Anggaplah ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah sabar. Aku benar-benar minta maaf ya Om ya. Gara-gara aku mobil Om jadi rusak. Aku nyesel deh Om. Leta, ada hal penting yang mau Om sampaikan sama kamu. Apa Om? Apa penjualan album Leta laku? Hah? Meledak di pasaran Om? Bukan. Ini kebalikan dari semua itu. Mulai hari ini, kamu sudah tidak termasuk lagi dalam jajaran penyanyi yang Om bina. Om jangan bercanda gitu dong Om. Maksud Om, aku dipecat? Hah? Aku dipecat Om? Salahku apa Om? Kenapa? Karena kamu sedang bermasalah. Seperti hamil, kecelakaan, dan sebagainya. Justru hal itu mempersulit kegiatan pembuatan album kamu, termasuk masalah promosinya. Apa nanti kata orang dengan image penyanyi seperti itu? Tapi aku hamil juga karena Om. Enggak, Leta. Jangan dikira Om nggak tahu siapa laki-laki yang pernah tidur sama kamu. Dan semua laki-laki itu Om tahu. Selamat malam. Pemirsa, Leta, seorang penyanyi muda berbakat yang tengah merilis album perdananya, mengalami kecelakaan di sebuah jalanan di ibu kota. Rupanya kecelakaan ini adalah awal kehancuran dari karir yang selama ini telah dia rintis. Wah, Kak Leta. Ya, penyebabnya karena kecelakaan yang sedang menimpa dia. Sehingga kami khawatir akan mempengaruhi jadwal promo yang sudah kami susun untuk waktu yang panjang dan meliputi hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Mampus lu, rasain. Sekarang lu gak jadi apa-apa, banyak dosa sih. Syukur lu. Aduh, suster. Aduh, sakit. Suster, sakit. Suster sakit, suster. Aduh, suster sakit. Sepertinya ibu ini mau melahirkan. Sakit. Aduh, cepat suster. Sakit suster. Aduh, cepat. Ya Allah, beri aku ketabahan ya Allah. Beri aku kekuatan lahir dan kekuatan batin untuk menghadapi semua cobaan yang Engkau berikan. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Angkatlah semua persoalan yang menimpaku ya Allah. Sabar suster, ini sakit banget. Aduh suster, aduh dokternya mana, cepat lagi dokter suster. Aduh ya ampun, sakit. Keluarganya sudah dikasih tahu? Sudah, sekarang sedang diusahakan dihubungi. Aduh sakit. Kasian ya dia, hamil nggak ada suaminya. Kabarnya sih emang gitu. Dia emang sengaja sih menyembunyikan siapa suaminya. Masa ibunya sendiri aja diusir, gak mau ngakuin ibunya. Nah, itu akibatnya. Sekarang dia tersiksa karena mengusir ibunya. Coba kalau nggak diusir, pasti lebih cepat ditangani. Masya Allah, kenapa anak saya, Pak? Anak ibu perlu tindakan operasi, Bu. Kami dari pihak rumah sakit meminta persetujuan dari ibu. Ibu harus datang ke sana. Saya kira pegawai rumah sakit ini tidak akan mengabarkan kepada ibu.
kalau kondisinya tidak kritis. Benar, Bu. Ibu harus menolong anak ibu. Bila ibu tidak menyetujui tindakan operasi ini, anak ibu akan lebih lama lagi menderita, Bu. Ayo Bu, kita ke rumah sakit. Kasihan Mbak Leta, Bu. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kesempatan hamba-Mu untuk bertobat ya Allah. Ibu Yana, tolong Ibu penuhi permintaannya, Bu. Berikan air cucian kaki Ibu itu kepada dia. Ibu Yana, tolonglah. Apa tidak sebaiknya dioperasi saja? Sebelum dioperasi, biarkan dia minum air cucian kaki Ibu. Sakit, Bu. Sakit, Bu. Tolong Leta, Bu. Minta maaf sama Ibu. Leta terlalu banyak berbuat salah sama Ibu. Leta minta maaf ya, Bu. Batin, Ibu memaafkan semua kesalahan kamu. Minum, sayang. Makasih ya, Bu. Leta sayang sama Ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Bu, Ibu. Anak Ibu sekarang akan segera dioperasi. Alhamdulillah. Tunggu. Nyebut ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu ilaha illallah. Terus.